Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah Fisik Komputer dengan anggota kelompok yaitu Revaldo Evin Septian, kemudian saya sendiri Farhan Fitra Handoyo, kemudian ada Siti Amalia Permatasari. Untuk jurnal yang pertama yaitu A Methodology for Fresh Tomato Maturity Detection Using Computer Vision atau metodologi deteksi kematangan tomat segar menggunakan computer vision. Untuk penulisnya ada Peng Wan, kemudian ada Aras Tudredeski, kemudian ada Hikuntan, dan terakhir ada Reja Ehsani. Nama jurnalnya, nama jurnal volume dan nomor serta tahun yaitu untuk jurnal penerbit ada Elsevier, kemudian volume itu ada 146, untuk tahun penerbitan jurnal ada di tahun 2018. Selanjutnya untuk masalah dan tujuan penelitian, di mana warna adalah salah satu karakteristik buah yang penting, di mana warna merepresentasikan tingkat kematangan, kandungan gula, keasaman, serta rasa. Sebagai contoh, di pasar buah, apel dan buah persik dengan warna merah gelap merepresentasikan kualitas buah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan warna merah. Tomat adalah salah satu tipe produk di mana warna menjadi salah satu indikator penanda yang sering digunakan untuk melihat tingkat level kematangan. Tujuan daripada penelitian ini yaitu mengembangkan analisis metode warna untuk menghitung nilai warna pada buah tomat. Selanjutnya memanfaatkan backpropagation neural network untuk melakukan pemisahan buah tomat berdasarkan warna dengan potensi pengaplikasian pada masa depan dalam estimasi hasil di lapangan. Untuk metode penelitian, jurnal penelitian ini menggunakan computer vision system, di mana image processing melakukan pengembangan algoritma menggunakan machine vision untuk menangkap gambar dari sampel buah tomat dan melakukan ekstraksi fitur nilai warna untuk kemudian diklasifikasikan tingkat level kematangan berdasarkan machine vision. Selanjutnya, menggunakan metode color feature extraction untuk menangkap nilai warna daripada sampel tomat. Gunakan equal area dividing method untuk memisahkan area permukaan daripada buah tomat menjadi 5 bagian dan melakukan ekstraksi warna merah, red, warna hijau, green, dan warna biru, blue, mana biasanya disebut sebagai nilai RGB pada masing-masing bagian dan mengkonversikan nilai RGB tersebut pada hue, kemudian saturation, dan intensity, atau sering disebut nilai HSI. Selanjutnya, menggunakan Backpropagation Neural Network atau BNNP untuk identifikasi tingkat level kematangan daripada sampel buah tomat. Hasil daripada penelitian ini dengan menggunakan nilai warna blue dan hue dari 100 buah sampel dari berbagai jenis varietas buah tomat dengan ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya, dalam analisis menggunakan varietas Pear dan Roma, di mana nilai B dan H sebagai input data dan nilai neuron dari hidden layer adalah 8, 10, dan 12. Dapat terlihat bahwa hasil identifikasi daripada tingkat kematangan buah tomat menggunakan sampel BPNN lebih tersebar dan memiliki lebih banyak error, khususnya ketika kematangan sampel tomat pada level atau sudah berwarna orange. Selanjutnya, dengan membandingkan nilai B dan H pada fitur nilai warna menunjukkan bahwa nilai H yang digunakan sebagai input data menggunakan backpropagation neural network lebih baik jika dibandingkan dengan hasil deteksi dari nilai B. Kesimpulan daripada penelitian ini bahwa tingkat akurasi dengan metode ekstraksi nilai H daripada foto buah tomat untuk kemudian melakukan deteksi dan klasifikasi level kematangan dari sampel buah tomat mendapatkan hasil sebesar 99,31% sesuai dengan perkiraan. Hasil daripada penelitian ini telah membuktikan bahwa dengan memanfaatkan keunggulan dari backpropagation neural network untuk melakukan klasifikasi tomat berdasarkan fitur warna memiliki potensi untuk diterapkan dalam melakukan perkiraan hasil di lapangan dari tomat yang sudah siap dipanen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, Ya, izin bertanya, Kak.
Ya, silakan. Apa saja metode yang digunakan dalam penelitian ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa saja metode yang digunakan dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini menggunakan metode computer vision, image processing, kemudian color filter extraction, dan backpropagation neural network untuk meningkatkan prediksi serta akurasi daripada interaksi input dan output. Cukup sekian dari saya. Apakah sudah jelas, Mas Rey? Ya. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, saya serahkan kepada Amelia. Kita Amelia. Baik, kita masuk ke jurnal yang kedua dengan judul Identification of Pineapple Repens Using Artificial Neural Network Method atau identifikasi kematangan buah nanas dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Adapun jurnal ini ditulis oleh Bayu Faradila dan Ferry Chandra dengan nama jurnal penerbit ialah berasal dari Fakultas Teknik Universitas Riau, volume ke-6, isu 1 dan tahun terbitnya itu 2019. Baik, pertama-tama kita masuk ke masalah dan tujuan penelitian. Nanas merupakan salah satu tanaman buah yang cukup banyak dibudidayakan pada daerah tropis dan subtropis. Pada sebagian masyarakat Indonesia, nanas merupakan bagian dari kehidupan masyarakatnya karena semua bagian daripada nanas itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Khususnya di Provinsi Riau terdapat banyak kebun nanas di hampir setiap kabupaten di Provinsi Riau. Pengusaha nanas juga membuka tambahan kesempatan kerja bagi masyarakat. Industri pengolahan nanas tentu saja mempunyai kriteria-kriteria agar hasil olahan nanas yang akan dihasilkan mempunyai kualitas yang baik. Warna kulit dijadikan parameter dalam menentukan kematangan karena hal yang paling awal dilihat secara langsung adalah warna. Sehingga dibuat teknik pengklasifikasian untuk mendapatkan hasil kematangan nanas dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Selanjutnya, hasil citra yang telah diolah akan mendapatkan hasil identifikasi dari nanas tersebut, apakah nanas tersebut masih muda atau sudah matang. Next, metode penelitian. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan software MATLAB. Kamera digital dengan resolusi tinggi digunakan untuk mendapatkan citra nanas. Kemudian dilakukan prapengolahan citra RGB. Lalu diikuti dengan proses ekstraksi fitur dan klasifikasi menggunakan metode ANN. Pada tahap klasifikasi, data ekstraksi fitur warna yang didapatkan dari data citra nanas digunakan untuk melatih ANN. Dengan demikian, ANN dapat belajar dan mengenali pola-pola yang ada. Nanas yang memiliki warna hijau dengan mata kuning akan dikategorikan sebagai nanas muda, sedangkan nanas hijau dengan kuning semu, nanas dengan kulit terang hampir di semua titik, dan nanas dengan warna kuning di semua bagian dan sedikit warna hijau berarti dikategorikan sebagai nanas matang atau masak. Adapun hasil penelitiannya ialah dalam penelitian menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk mengidentifikasi kematangan buah nanas menggunakan metode backpropagation yang menjadi parameter adalah learning rate, hidden layer, goal, dan epoch. Pada penelitian ini digunakan 70% data latih dan 30% data uji. Output dari penelitian adalah nilai 0 untuk nanas muda dan nilai 1 untuk nanas matang. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang identifikasi kematangan buah nanas menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian menggunakan citra nanas muda rimbo panjang. Yang kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu RGB atau red, green, blue. Hasil identifikasi terdiri dari nanas masak atau matang dan nanas muda. Yang keempat, software yang digunakan dalam penelitian adalah MATLAB R2013A. Dan yang kelima, setelah dilakukan percobaan dengan variasi parameter dalam proses pelatihan dan pengujian, maka didapatkan nilai akurasi tertinggi yaitu 100 dan errornya itu 0. Dengan parameter yang optimal sebagai berikut. Epoch 1000, learning rate 0,1, goal 0,001, dan hidden layer 5. Baik, sekian untuk jurnal yang kedua. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya Mbak Amelia. Untuk pertanyaannya yaitu apa itu backpropagation? Nah, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab.
Backpropagation itu adalah metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang diawasi untuk mengevaluasi kontribusi kesalahan dari setiap neuron setelah satu set data diproses. Nah, tujuan dari backpropagation itu untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural untuk memetakan input akibat ke output dengan benar. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Ya. Ya, untuk jurnal ketiga saya serahkan kepada Mas Rey untuk bisa mereview untuk jurnalnya. Jurnal yang ketiga. Ya. Untuk jurnal ketiga yaitu judul artikel IMA-nya Corn Classification System Based on Computer Vision. Klasifikasi tanaman jagung sistem berdasarkan computer vision. Penulis Xiaoming Li, Bai Shengdai, Hong Min Shun, dan Wei Nali. Nama jurnal, volume, nomor dan tahun, nama jurnal penerbit, MDIPI, Multidisciplinary Digital Publication Institute Journal. Untuk volume 11, issue 4 tahun 2018. Masalah dan tujuan penelitian. Jagung adalah suatu makanan yang sangat penting dan salah satu jenis biji-biji yang paling banyak diproduksi di dunia. Berdasarkan standar biji-bijian, biji jagung diklasifikasikan berdasarkan kelembapan, berat, warna, bentuk, bau, dan kerusakan. Pada paper ini menawarkan metode klasifikasi jagung yang baru untuk mengklasifikasikan biji jagung normal dan rusak. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan segmentasi gambar daripada biji jagung yang sudah diproses, mengumpulan gambar pada proses pengumpulan gambar menggunakan ratio solusi 2592 kali 1944 dan tersimpan pada format BMP. Selanjutnya melakukan fitur extraction, dalam hal ini fitur warna dan bentuk untuk fitur bentuk. Dilakukan ekstraksi dari segmentasi area jagung, sedangkan fitur warna dilakukan ekstraksi area jagung sesuai dengan gambar. Setelah melakukan proses ekstraksi fitur warna dan bentuk, selanjutnya dilakukan proses maksimum likelihood classifier untuk mengklasifikasikan grade dari jagung. Hasil penelitian daripada paper ini yaitu dilakukan pembagian 5 grup, training dan testing. Untuk selanjutnya, secara acak dipilih dari database keseluruhan untuk dilakukan percobaan. Masing-masing grup terdiri dari 280 sampel training dan 120 sampel testing mode. Klasifikasi yang diusulkan dalam paper ini mencapai akurasi rata-rata sebesar 90,67% dengan standar deviasi sebesar 4,35%. Kesimpulan, hasil daripada penelitian ini yaitu masih banyak aspek yang dapat ditingkatkan untuk penelitian lebih lanjut seperti menggunakan learning dan fitur statistik dapat lebih ditingkatkan untuk menambah fitur tekstur. Klasifikasi biji jagung berdasarkan computer vision dikembangkan dengan tujuan memberikan solusi alternatif daripada tes klasifikasi secara tradisional. Secara umum, klasifikasi biji jagung berdasarkan computer vision memungkinkan dan dapat dipertimbangkan sebagai deteksi objek kecil lainnya. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan. Baik, Mas, izin bertanya. Apa itu maksimum likelihood classifier? Ya,
Untuk pertanyaannya, maksimum likelihood classific adalah metode klasifikasi di mana mengonstruksikan bahwa statistik untuk setiap kelas di setiap band terdistribusi secara normal dan kalkulasi probabilitas bahwa pixel tertentu termasuk dalam kelas tertentu atau spesifik. Apakah untuk jawabannya sudah puas? Iya, Mas. Ya. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.